televisi, kita bisa mencari ilmu, demikian juga membaca artikel, begitu juga kita download kitab-kitab, sekarang PDF sudah ada. Wallahi Allah luaskan, Allah mudahkan. Namun itu pun subhanallah. Dahulu para ulama levelnya levelnya Jabir bin Abdullah, dia harus mengetuk pintu-pintu sahabat untuk mencari hadis. Maka dari itu Jabir bin Abdullah berangkat dari Madinah ke negeri Syam dengan onta, perjalanan 1 bulan hanya mencari 1 hadis, menjumpai Abdullah bin Unais. Mereka harus keluar. Bahkan khalifah pun dia wajib, dia tetap belajar. Umar bin Khattab ada tetangganya, gantian mereka. Kalau Umar bin Khattab tidak hadir, dia katakan sama tetangganya, antum harus hadir di majelis ilmu Rasul, di majelis ilmu si fulan. Nanti kalau sudah pulang, sampaikan apa yang kau pelajari. Dia tidak mau ketinggalan. Nanti begitu juga gantian dengan tetangganya. Nanti kalau Umar hadir di majelis tersebut, tetangganya tidak hadir, dia panggil tetangganya, dia sampaikan apa yang dia ketahui. Karena wajib. Apalagi subhanallah kita sama-sama memahami dan mengetahui ilmu agama itu menjelaskan kepada kita ainal haq wa ainal batil. Mana yang benar dan mana yang batil. Makanya wajar dahulu para ulama mengatakan man 'abidallah bighairi ilmin, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih, maka yang lebih banyak yang dia dapatkan dari ibadahnya lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Bahkan bisa saja kebaikan tidak ada. Kenapa? Beribadah tanpa ilmu. Allah ya jemaah, tadi kita sholat, subhanallah, sholat di masjid tadi, wallahi bacaannya hancur sekali. Ini bagaimana akan bisa diterima amal soleh sholat seseorang? Ingat jemaah, kata Nabi SAW, ada orang yang sholat 60 tahun lamanya, 1 rakaat pun tidak diterima. Terkadang sempurna sujudnya, rukuknya tidak sempurna. Bagaimana kalau dua-duanya tidak sempurna? Dan itu 60 tahun lamanya, 70 tahun lamanya. Begitulah kualitas ibadahnya. Diterima atau tidak? Tidak bisa. Bacaan tadi hancur semua. Sedih kita terkadang, masjid megah-megah, imam kualitas seperti itu. Aina asatidzah? Mana ustaz-ustaz? Mana dana uang yang dikumpulkan di masjid? Keluarkan, hadirkan ustaz, mengajarkan jemaah untuk tahsin. Heran kita terkadang. Al-Fatihah, kata para ulama, di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kalau hancur bacaan Al-Fatihah imam, boleh kita mufarraqah, bahkan harus. Tidak boleh mengikuti imam seperti itu. Al-Fatihahnya. Allah ya jemaah, kita harus belajar ini. Apalagi di dalam sholat kita baca Al-Fatihah, kita baca ayat-ayat. Kalau hancur bacaannya, apa nilai yang Allah berikan? Makanya kata para ulama, hukumnya haram membaca Al-Quran dengan kesalahan ada beberapa. Yang pertama, salah panjang pendek. Itu disebut dengan mat. Yang tadi dibaca panjang harusnya dibaca, yang harus dibaca panjang dibacanya pendek, harus dibaca pendek dibaca panjang. Haram hukumnya membaca Al-Quran. Dosa. Yang kedua, kesalahan di dalam makhrijul huruf. Makhrijul huruf salah. Harusnya sa dibaca sa, harusnya za dibaca ja. Kenapa ini haram? Salah di dalam panjang pendek, di dalam makhrijul huruf, di dalam baris.
Harusnya dhammah dibaca fathah, harusnya barisnya kasrah dibaca fathah dan sebagainya. Ini merusak arti. Makanya pantas seorang salaf mengatakan, man 'abidallah bighairi ilmin kana ma yafsidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka yang dia dapatkan dari ibadahnya kehancuran lebih banyak daripada kebaikan. Bahkan bisa saja kebaikan tidak ada. Maka wajib kita belajar ini. Berapapun umur kita. Apalagi subhanallah, Syekh Pak Sugiarto, jenggot putih semua Pak ya. Sekarang kalah semangat daripada yang lain, mudah-mudah. Demikian dahulu Imam Ahmad, jenggot putih semua, rambut putih semua, masih mencari majelis ilmu. Mana yang mudah-mudah? Subhanallah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala Allah mudahkan kita belajar, wallahi itu nikmat besar. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan di dalam kitabnya, orang yang paling bahagia di dalam hatinya, wallahi jemaah, ini yang tidak ada dimiliki oleh sebagian kaum muslimin. Mereka menganggap belajar agama itu tak mendatangkan kekayaan. Belajar agama itu tidak mendatangkan kebahagiaan, tidak mendatangkan kebaikan masa depan. Makanya sebagian dimasukkan anaknya ke pesantren, alah ke pesantren lah pula, mau makan apa? Padahal Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, orang yang paling bahagia di permukaan bumi ini adalah orang yang belajar agama. Ini harus kita, subhanallah jemaah, kalau benarnya yang dikatakan oleh Ibn Qayyim, bagaimana? Coba sesuaikan dengan perasaan kita. Apa yang kita rasakan tatkala di majelis ilmu, apa yang kita rasakan tatkala membaca, apa yang kita rasakan tatkala mendengar kajian, apa yang kita rasakan? Suntuk. Makanya beda tatkala kita keluar dari majelis ilmu, beda perasaannya. Kalau sama, masuk juga suntuk, keluar juga suntuk, ada apa itu hati? Padahal Imam Muqayyim mengatakan, orang yang paling bahagia di dalam hatinya dengan belajar agama. Baik, ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Maka nikmat besar tatkala Allah mudahkan bagi kami dan bagi jemaah untuk kita duduk bersama di majlis ilmu ini. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Kalau kita melihat di dalam di dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara, di sana Allah mengabadikan beberapa doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak doa-doa Nabi Ibrahim yang kita bahas. Sebenarnya setiap doa Nabi Ibrahim ini memiliki makna yang dahsyat sekali. Namun untuk sesuai dengan pembahasan kita, Allah katakan di dalam surah Asy-Syu'ara dimulai dari ayat 87. 87, 88 dan 89. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku nanti di hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu hari apa? Hari kiamat. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah,
jangan engkau hinakan aku nanti di hari kiamat. Mungkinkah Nabi Ibrahim dihinakan Allah, jemaah? Sedangkan Nabi Ibrahim adalah seorang nabi. Mungkin? Enggak mungkin seorang nabi. Bahkan Nabi Ibrahim termasuk Khalilullah. Ada dua nabi yang disebut dengan Khalilullah. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua nabi kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalil, sebuah kedudukan yang sangat mulia. Maka kalimat Khalil, Nabi tidak boleh memberikan itu kepada orang lain. Makanya Rasul mengatakan, kalau boleh diizinkan ada orang lain yang dibolehkan bagi kita, bagi saya untuk mengambil Khalil, tentu Abu Bakar akan kujadikan Khalil. Karena kalimat Khalil itu dahsyat. Dan mereka berdua ini disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim yang sudah dijamin tidak akan dihinakan oleh Allah, namun masih meminta kepada Allah agar tidak dihinakan. Bagaimana dengan kita? Yang belum ada jaminan kita, belum ada jaminan apakah kita nanti dimuliakan atau dihinakan, Allahu a'lam. Di akhirat itu ada dua golongan. Ada dua golongan, tidak ada antara dua golongan, tidak ada. Faminhum syaqiyyun wa sa'id, Allah mengatakan. Mereka ada yang sengsara dan mereka ada yang bahagia. Mereka ada yang hina dan mereka ada yang mulia. Dua golongan. Mereka yang binasa, mereka yang celaka, mereka yang hina. Mereka adalah ashabun nar. Mereka adalah penduduk neraka. Karena tempat neraka itu adalah tempatnya orang yang terhina. Seburuk-buruk tempat. Bi'sal masir. Seburuk-buruk tempat. Golongan yang kedua, orang yang selamat. Orang yang sukses. Makanya Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar adkhulil jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah hakikat sukses. Jadi kita ingin tahu anak kita sukses atau tidak? Lihat sesuai dengan dalil. Apa artinya dimiliki dunia ini luar biasa? Dia harta banyak, kaya raya, namun mendoakan orang tua pun tak pernah. Untuk mengangkat tangannya mengatakan, Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tak pernah. Jangankan itu, sujud pun tak ada. Salat tidak. Namun dari segi dunia sukses. Punya harta, punya ladang, punya usaha, mewah. Faktanya di masyarakat kita menilai sukses seperti itu, jemaah. Iya. Tingkatan pendidikan. Sukses anak bapak ya. Makanya harusnya kita memandang sesuatu itu berdasarkan syariat memandang. Wallahi kalau kita memandang sesuatu itu dengan syariat, dengan pandangan syariat, wallahi nikmat hidup ini rasanya. Dari pandangan tadi sukses sudah berbeda. Syariat memandang sukses itu adalah orang yang dimasukkan dari, orang yang diselamatkan dari neraka
dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, kata Allah. Itulah sukses. Itulah beruntung. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada jaminan tidak akan dihinakan oleh Allah, namun masih meminta kepada Allah agar tidak dihinakan. Bagaimana dengan kita? Allah jemaah, terkadang subhanallah banyak orang kalimat dihinakan ini takut. Namun yang mereka takutkan kalau manusia yang menghinakan dia. Dia tahu itu benar. Dia tahu itu sunnah. Dia tahu itu perkara yang dilarang oleh Nabi. Tapi takut dikucilkan masyarakat. Takut dihinakan dari pandangan masyarakat. Akhirnya ikut semuanya. Ini ikut, ini ikut, ini ikut. Baik itu yang syirik maupun bid'ah sebagainya. Kenapa? Tak sanggup dikecilkan. Dia takut kalau dihinakan tetangga, dihinakan manusia. Sekalipun itu dia melakukan yang penyebab dihinakan oleh Allah, dia tidak takut. Subhanallah. Kalau manusia menghinakan kita seluruhnya, sedangkan kita berada di atas agama yang benar, di atas Al-Quran dan hadis, Allah memuliakan kita. Kita milih yang mana, jemaah? Kenapa kita takutkan manusia menghinakan kita? Jangankan kita, level orang yang terbaik pun, Nabi SAW, dihinakan tidak? Dihinakan. Sampai Nabi dikatakan majnun, gila. Apakah level, apakah kalimat itu sudah sampai sama kita? Si fulan itu yang gila-gila itu. Ada? Nabi sudah dikatakan gila. Orang yang terbaik di permukaan bumi ini masih dikatakan gila. Nabi diludahi, diejek, dimaki, dicaci. Kita, siapa yang pernah meludahi kita? Belum sampai level itu kita. Masih merasa takut. Nabi diusir. Nabi ingin dibunuh. Bahkan Nabi pernah sujud di Ka'bah. Lalu tongkol-tongkolnya Quraisy, bukan ikan teri lagi. Ikan teri kecil kan. Tokoh-tokoh Quraisy, mereka ambil ari-ari onta, dalaman onta itu, lalu mereka ambil kemudian ditaruh di punggung Nabi. Darah itu menetes tuh. Nabi itu lama sujud, lama. Sampai putrinya Fatimah mengangkat ari-ari onta itu. Baru Nabi bangkit dari sujudnya. Kita belum apa-apanya kita ini. Disenggol belum. Tak tahan anak ustaz. Tak sanggup anak ustaz. Subhanallah. Tak takut, tak tahan anak ustaz. Orang diundang awak tak undang, awak tak diundang. Cocok tak diundang, tak keluar duit. Cocok tak diundang. Sekarang fokuskan kepada Allah jemaah. Inginkah kita mencari kemuliaan di pandangan Allah atau di pandangan manusia? Berapa banyak orang manusia di pandangan manusia hina, namun di pandangan Allah mulia. Berapa banyak? Kalau kita bawakan manusia supaya cinta dengan kita, suka dengan kita semuanya, mustahil. Maka dari itu kata para ulama, ghayatun nas la tudrak. Agar supaya manusia semua suka dengan kita, cinta dengan kita, takkan dapat tuh. Mustahil.
Supaya satu kampung itu suka dengan kita. Supaya satu desa itu suka dengan kita. Supaya satu dusun itu suka sama kita. Kita cari kesukaan dari mereka. Tak akan bisa. Ada saja yang benci itu. Ada nggak itu? Ada. Terus kenapa kita harus fokus kepada kecintaan manusia kepada kita? Fokuslah kecintaan Allah kepada kita. Yang penting Allah tidak menghinakan kita. Yang penting Allah tidak membenci kita apapun yang terjadi. Apapun manusia mengatakan kepada saya. Ini fokuskan. Ingat ketika Nabi SAW dakwah ke negeri Taif. Jamaah rahiman rahimahumullah, subhanallah. Perjuangan Nabi itu luar biasa jemaah dalam dakwah. Sampai ke negeri Taif berdakwah bukan disambut. Tidak seperti zaman kita. Malah batu yang menyambut Nabi. Dengan lemparan-lemparan, ratusan lemparan yang menyambut Nabi. Sekarang bungalah di ini. Dahulu Nabi SAW disambut dengan batu-batu, lemparan batu. Bahkan yang melempar batu itu bukan orang-orang yang berakal. Tokoh orang yang kafir di Taif itu tidak mau yang berakal melemparnya. Itu sebuah kehormatan. Mereka ingin supaya lebih menghinakan Nabi. Mereka cari orang-orang yang tidak berakal untuk melempar Nabi. Mandi darah jemaah. Badan itu capek, kemudian apa rasanya kalau dilempar batu jemaah? Badan ini luar biasa. Sakit. Darah juga menetes. Dan itu mereka lempar terus menerus sampai Nabi di tempat mereka tidak bisa lagi menjangkau tempat itu. Bayangkan itu. Kalau masih bisa mereka melempar Nabi, mereka lempar terus tanpa berhenti. Nabi terus lari ke sebuah tempat yang mereka tidak bisa menjangkaunya. Sampai seperti itu dah perjuangan Nabi. Namun apa kata Nabi? Ya Allah, biarkanlah manusia yang benci berbuat seperti itu, asalkan jangan engkau marah kepada aku. Biarkanlah manusia marah kepadaku seluruhnya, asalkan jangan engkau marah kepada aku. Ini fokusan kepada Allah jemaah. Maka jangan sampai na'udzubillah manusia memuliakan kita di permukaan bumi, nanti di akhirat Allah hinakan kita. Na'udzubillah. Kenapa? Karena kita berbuat yang di dunia ini perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Demi mencari pujian, kemuliaan dari manusia. Maka ini yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di ayat yang ke-88-nya, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, jangan engkau hinakan aku ya Allah di hari-hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari kiamat itu hari yang tidak bermanfaat lagi anak dan harta. Tak bermanfaat lagi. Nah, sudah masuk Isya. Habis Isya lanjut atau lanjut? Baik, habis Isya kita lanjut lagi insyaallah. Kita salat Isya dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.